Halo semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang gigi yang berlubang dalam. Bagaimana penata laksanaannya, apakah bisa cuma sekedar ditambal ataukah harus ada perawatan terhadap gigi tersebut. Bersama saya Ayu, senyum sehat, penuh semangat. Sikat gigi cukup 2 kali, habis sarapan dan sebelum tidur. Habis makan siang hanya berkumur, lakukanlah dengan teratur. Lakukanlah dengan teratur. Hari ini hadir bersama kita Dr. Gigi Bambang Nursasongko, spesialis konservasi gigi dari Klinik Utama Jakarta Dental Specialist. Selamat datang Dr. Bambang. Terima kasih Mbak Ayu. Kita hari ini akan membahas tentang gigi berlubang dan tata laksananya. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud karies yang dalam? Yang dimaksud karies dalam, jadi begini ya, karies itu biasanya sebutan untuk gigi yang berlubang. Kalau misalnya dia patah tidak disebut karies. Kalau lubang yang dalam itu juga relatif. Ya, jadi biasanya di bidang kedokteran gigi itu yang disebut adalah karies email, ya, yang terluar. Kemudian karies dentin, ya, bagian kedua dari gigi, dan karies mencapai pulpa, itu ya, atau sumsumnya gigi. Itu. Nah, apa beda karies yang sampai email, dentin, dan pulpa ya pada pasien? Apa yang mereka rasakan? Kalau karies itu masih di email, biasanya pasien tidak merasakan sensasi apa-apa ya. Kecuali kalau dia sudah melampaui email, jadi sudah kena dentinnya. Kenapa? Karena dentin itu ada saluran-saluran kecil di sini. Ya, makanya dentin selalu digambarkan itu ada garis-garis ini. Ini adalah saluran mikroskopik. Ya, dia akan melanjutkan rangsangan itu ke saraf yang ada di pulpa sehingga menjadi sensitif. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah melampaui email, itu mulai timbul nih rasa sensitif. Ya, misalnya minum dingin, manis, segala macam itu akan terasa ngilu. Ya. Nah, karies itu sendiri kalau dia menembus email ini memerlukan waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi begitu dia sampai di lapisan kedua, karena ini lebih spons ya spongious namanya, seperti spons, dia lebih cepat menyebarnya, sehingga seringkali lubangnya menjadi menyebar seperti ini. Begitu sampai di bagian kedua ini dentin, dia menyebar menjadi rongga yang lebih besar, sehingga ada pasien yang bilang, "Dok, tadinya ada lubangnya kecil gitu ya, kok tiba-tiba satu ketika menjadi besar?" Karena begitu, di dalam ini dia meluas. Nah, begitu permukaan email itu kena tekanan, dia pecah. Sehingga berlubang. Karena email ini ya, walaupun dia keras tapi getas, kayak kaca sebetulnya, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sampai ada rasa ngilu, itu berarti dia sudah cukup dalam di dentinnya. Gitu. Kalau sampai pulpa? Nah, kalau pakai sampai pulpa, biasanya sebelum mencapai pulpa sudah ada rasa sakit. Dan sakit itu kalau akut, itu dia sakitnya berdenyut-denyut. Kalau ditanya, kenapa berdenyut? Itu sesuai dengan denyut nadi. Jadi kalau sakit gigi pas berdenyut, pegang nadi. Nyut gitu ya. Karena apa? Di dalam ruangan pulpa itu kan rigid ya. Jadi kaku gitu. Begitu di situ tekannya naik karena ada infeksi, ya biasanya sudah ada abses kecil-kecil, itu
pembuluh darah berdenyut sehingga tekanannya menjadi naik turun sehingga rasanya berdenyut-denyut gitu. Oke. Nah, apa semua lubang yang di dentin bisa ditambal dengan komposit? Semua lubang gigi tentunya bisa ditambal. Tidak selalu dengan komposit. Kalau zaman dulu tuh ada tambalan amalgam. Cuman sekarang sudah tidak populer. Memang ada yang mengatakan wah amalgam itu bahaya karena ada merkurinya. Yaitu sebetulnya kalau menurut penelitian itu tidak seperti itu. Karena amalgam itu kan terdiri dari perak, ya, kemudian timah dan tembaga, kemudian ada logam-logam lain misalnya seng, dan ada merkuri. Yang bahaya nih merkuri. Jadi kalau bahasa awamnya air raksa ya. Nah, kalau misalnya sudah dicampur, maka dia terjadi amalgamasi namanya. Karena itu disebut tambalan amalgam. Ya. Itu kalau amalgam itu tembaganya sedikit, memang sisa merkuri yang tidak terikat akan banyak. Sedangkan amalgam yang modern sekarang itu disebut dengan Cooper amalgam, yaitu amalgam yang mengandung banyak tembaga. Sehingga sisa merkuri yang bebas menjadi lebih sedikit. Gitu ya. Jadi sebetulnya amalgam itu sudah digunakan tuh 150 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada bukti penyebab kanker, kemudian autoimun dan sebagainya. Kalau kita lihat kasus Minamata misalnya, itu karena merkurinya banyak dan dikonsumsi kan. Yeah. Kalau ini enggak. Jadi kalau sudah terjadi amalgamasi, dia Senyawanya sudah lebih stabil. Nah, justru keuntungan dari amalgam ini sebagai bahan tambal sebetulnya begini. Dia itu akan melepaskan ion logam. Sehingga kalau dia ada di sela-sela gigi misalnya, maka ion logam itu akan membunuh kuman. Dibandingkan dengan komposit ya. Komposit itu tidak melepaskan ion logam yang menjadi racun untuk mikroorganisme. Sehingga dia lebih mudah berkumpul, berkembang biak gitu si mikroorganisme. Dan amalgam itu begitu ditaruh di gigi ya, dia akan mengembang. Jadi menjadi berikatan bukan berikatan, dia menekan dinding sehingga kemungkinan kebocorannya lebih kecil dibandingkan dengan komposit. Komposit itu disebut tambalan atau restorasi yang teknik sensitif. Kalau dia tidak betul-betul tekniknya digunakan dengan benar, ya, maka justru dia akan menjadi bocor. Ya karena begitu disinar, begitu dia akan mengkerut komposit itu. Dan komposit itu idealnya setiap 6 bulan kita harus lakukan fluoridasi supaya perbatasan antara tambalan komposit dengan gigi itu menjadi bebas dari kuman gitu. Idealnya tiap 6 bulan check in ke dokter sembari scaling terus Ada juga yang pasien bilang, "Dok, saya minta tambalan amalgam itu diganti semua." Mungkin kalau dokter gigi tidak menyadari, wah ini kebetulan nih, banyak kasus kan gitu kan. Sebetulnya justru amalgam itu bahayanya pada waktu dibongkar. Pada waktu dibongkar kan dia lepas tuh, hancur. Kemudian uap merkuri lepas. Jadi untuk pasiennya nggak jadi masalah kalau dokternya tiap hari bongkar amalgam, justru itu bahaya untuk bukan hanya dokternya, mungkin juga perawat yang di situ atau asistennya gitu ya. Jadi kesimpulannya, biarpun itu dalam kariesnya, bisa ditambal begitu saja tanpa perawatan. Jadi begini, jadi kalau tidak ada gejala klinis sakit yang spontan, artinya dia diam aja sakit gitu, berdenyut-denyut, itu bisa kita lakukan penambalan langsung. Selama dinding dari lubang itu masih keras, nggak empuk. Karena begini, kalau sekarang kan tambalan itu pakai resin komposit ya. Itu kalau misalnya dindingnya itu basah, maka dia tidak bisa melekat, ya, penetrasi maksudnya terserap oleh dinding. Karena begini,
Yang namanya restorasi resin kompost itu dia akan berikatan secara mikroskopik ya dengan dengan dinding dari lubang gigi itu. Nah, jadi kalau misalnya dia lunak, dia nggak bisa. Jadi harus diberi obat dulu supaya dia menjadi mengeras, dan jaringan yang lunak itu harus diambil. Walaupun sebetulnya pada waktu kita mengambil jaringan karies, nggak semua dibuang. Oh gitu. Iya, jadi jaringan yang masih tidak keras ya, tapi tidak kotor bening artinya, itu bisa ditinggalkan. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini, yang hitamnya ini di Jadi gini ya, jaringan karies itu adalah jaringan gigi yang mati, ya. Sehingga seperti borok. Kalau misalnya borok itu pinggir-pinggirnya itu kita kita kopek ya, kita kupas, nggak sakit kan? Tapi begitu sakit dia langsung berdarah, berarti sudah mencapai jaringan yang sehat. Nah, begitu juga pada karies ini. Kalau misalnya dia, kan gini, karies itu sebelum dia membuat lubang, dia akan mineral gigi diambil dulu sama dia, dilarutkan, sehingga jaringannya menjadi lunak. Oh gitu. Tapi kalau jaringan ini lunak ini masih bening ya, artinya tidak hitam dan ada jaringan matinya, dia bisa ditinggalkan. Karena nanti dia akan mengalami mineralisasi lagi dari pulpa gitu. Nah, pengambilannya itu sakit nggak sih, Dok? Ini ya, tentu kita harus lakukan pembuangan jaringan karies itu biasanya dengan bur. Bur itu, ini jaringan gigi ini keras ya, namanya email ini, dia ini kristal. Jadi tahu nggak, bur gigi itu terdiri dari serbuk intan, serbuk berlian, pecahan-pecahan berlian kecil yang dilem ke batang burnya. Dia untuk mengambil bagian emailnya. Nah, jadi dia menggesek seperti di amplas gitu ya. Nah, tentu menggesek itu kan menimbulkan panas. Karena itu kenapa kok bur itu harus pakai air. Sebab kalau misalnya dia sampai panas, itu bahaya juga untuk sarafnya, bisa mati. Kalau sudah mencapai lapisan dentin, ini alat yang digunakan berbeda. Jadi dia pakai bur logam yang bentuknya seperti belimbing. Jadi dia bukan mengasah tapi memotong. Ya seperti kalau misalnya itu dipahat gitu ya. Jadi dia dipotong. Karena dengan dipotong itu tekanannya menjadi lebih ringan dan tidak menggesek, tidak menimbulkan panas. Sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Dan sebetulnya kan begini, ada orang, dok saya minta disuntik aja gitu ya supaya nggak sakit. Ada keuntungan dan ada kerugiannya. Dengan disuntik? Dengan disuntik. Tentu kalau disuntik itu bisa terjadi reaksi macam-macam ya. Apakah dia alergi dan sebagainya, sakit, kemudian yang lebih berat bisa anafilaktik shock namanya. Walaupun itu nggak rutin, jarang nggak terjadi. Nah, sebetulnya rasa sakit itu tanda, kita harus berhenti nih. Jadi kalau misalnya gigi itu baal ya tidak bisa merasa. Tidak merasa. Kalau ngeburnya terlalu dalam nggak ketahuan, ya kan? Ya. Bisa tiba-tiba kita kasihkan ngebur jeblos, gitu ya. Dan mengebur gigi itu ada tekniknya, bukan seperti ngebur tembok yang langsung dibur begitu ya. Dia disapu. Ya dengan bahasa ini ya intermittent ya, jadi begitu disapu, bukan lebar, tidak kontinu. Ya, dengan begitu kalau misalnya sudah ada rasa ngilu pada waktu dibur itu tandanya sudah sampai jaringan sehat. Kita berhenti. Gitu ya. Jadi dengan teknik yang benar, sebetulnya pengemburan gigi tidak selalu menimbulkan rasa sakit, gitu ya. Itu tergantung keterampilan dari operatornya. Ya. Nah, tata laksananya sendiri seperti apa, Dok?
Ya gini, kalau untuk restorasi, kita sebut tambalan itu restorasi ya, restorasi amalgam, itu relatif tidak terlalu teknik sensitif. Ya, jadi begini, kalau misalnya dengan amalgam ya kita campur amalgamnya, setelah ini dibersihkan, kemudian kalau perlu dikasih bahan untuk pelindung pulpanya ya di dalamnya. Karena gini, amalgam itu kan menghantarkan listrik dan panas ya. Sehingga kalau sudah terlalu dalam, kalau nggak dikasih perlindungan, itu panas itu bisa Masuk ke dalam. sampai ke pulpa. Nah, kalau amalgam begitu diaduk sudah mengeras di apa namanya di lubangnya itu ditutup begitu. Dan keuntungan dari amalgam itu kalau dia lubangnya ada di antara gigi. Kan kalau di antara gigi tentu kita kasih pembatas ya. Ya. Nah, kalau amalgam itu begitu ditaruh di gigi, kemudian pembatasnya diangkat, itu dengan waktu nanti dia akan apa namanya bergeser gitu, Oke. sehingga dia kontaknya kembali ke gigi sebelahnya. Nah, beda dengan komposit. Komposit itu untuk persiapan giginya lebih panjang dan memerlukan waktu yang lebih lama. Mungkin dengan amalgam kita bisa menambah lubang itu dalam waktu 5 menit. Kalau dengan komposit nggak bisa. Karena prosedurnya step by stepnya banyak, lebih panjang. Pertama, gigi itu setelah dibersihkan, kemudian setelah diberi perlindungan kalau perlu, itu dietsan namanya. Kasih Supaya asid. ya asam, dikasih asam, maksudnya supaya terjadi pori-pori lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, dan itu perlu waktu, ya paling tidak 15-20 detik. Setelah itu harus dicuci dan nggak boleh kena ludah lagi. Ya, kemudian setelah itu, kemudian diberi adhesive bonding namanya, dia cair ya, supaya dia masuk ke dalam celah-celah yang mikroskopik pori-porinya tadi, terus dikeraskan dengan sinar. Kemudian setelah itu baru diberi tambalannya, dan itu pun tidak boleh lebih dari 2 mili ketebalannya. Jadi kalau dalam harus berlapis-lapis, karena kalau sekaligus dia diberikan begitu, dia bisa mengkerut gitu. Amalgam itu, walaupun sekarang ada yang katanya resin komposit ya. Walaupun sekarang ada yang namanya bulk fill yang bisa dimasukkan sekaligus banyak gitu. Tapi tentu akan lebih baik kalau dia berlapis-lapis, kemungkinan dia mengkerutnya menjadi lebih sedikit. Dan kalau lubangnya itu ada di antara gigi, kalau kita pakai pembatas ini, itu kalau komposit itu begitu dikeraskan sudah nggak berubah bentuk, tidak seperti amalgam yang punya krip, dia mengalir gitu ya. Kalau ini nggak, jadi kalau misalnya diangkat pembatasnya, dia pasti ada celah setebal pembatas itu, namanya matriks ya pembatas itu. Sehingga untuk tambalan resin komposit, gigi ini harus dijepit supaya dia merenggang dulu. Setelah dia merenggang, baru dipasang. Setelah dipasang itu direnggangkan supaya nanti pada waktu pembatas itu atau matriks itu diangkat, lebih dia cepat kembali. Gitu. Jadi lebih pas. Ya, tidak, makanan tidak menjadi terselip di situ. Gitu. Repot ya? Ya, yang repot kan dokternya. Iya, gitu, maksudnya gitu. Dan pasiennya tinggal jadi, nah, bukan, maksudnya begini, kalau misalnya tidak mengerti betul tekniknya, itu ya akhirnya lepas gitu tambalan. Iya, pantesan kalau ke dokter capek buka mulutnya. Karena pasien, dok saya nggak capek. Iya. Nah, saya nunduk capek, lebih capek lagi. Kenapa sih resin komposit itu lebih populer saat ini? Keuntungannya apa? Sebetulnya yang mempopulerkan itu tentu perusahaan-perusahaan ya. Dia berusaha untuk mengembangkan bahan resin komposit. Karena resin komposit itu kalau dilakukan dengan benar, ya, pasti kelebihannya lebih unggul daripada yang lain. Ya, misalnya amalgam, yaitu dia berikatan dengan jaringan gigi, nggak secara seperti nyender aja, nggak, tapi dia masuk ke dalam pori-pori. Ya, kemudian dari segi estetik,
dia bisa dibuat warnanya sesuai Sama. dengan warna gigi. Ya, kalau amalgam itu sebetulnya kalau untuk gigi posterior itu Yang di belakang. dia lebih baik karena dia Iya. lebih kuat dibandingkan dengan apa namanya resin gitu. Oke. Yang paling sering menyebabkan tambalan itu gagal atau lepas itu apa, Dok? Yang sering menyebabkan itu pertama tekniknya. Artinya perlekatannya atau disebut dengan adesinya gagal. Ya pada waktu prosedur gitu ya kan. Kemudian juga bisa karena tekanan kunyah yang tinggi. Misalnya dia kena gigit batu dan sebagainya ya. Dan kemudian pembersihan. Karena itu tadi yang namanya resin komposit itu dia tidak membunuh mikroorganisme atau bakteri yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau pembersihannya kurang baik, bisa terjadi karies di batas antara tambalan dengan gigi. Itu. Kalau kayak orang bruxism itu pengaruh juga nggak sih? Untuk bruxism itu ya, untuk gigi tetapnya sendiri pun juga kan akan aus. Iya makanya. Ya. Jadi sebenarnya begini ya, bahan restorasi yang ideal adalah apabila dia bisa aus juga seperti gigi. Oh oke. Contohnya begini, ada yang gigi porselen ya, gitu. Karena dia nggak aus, yang kalah gigi lawannya, gitu. Jadi memang dibuat yang ideal adalah yang dia bisa mengikuti karakter gigi asli, termasuk kemampuan dia untuk aus. Gitu. Kalau sesudah ditambal, itu ada perilaku khusus nggak sih bagi si pasien? Ya perilaku khususnya tadi itu pembersihan harus lebih betul-betul diperhatikan ya, supaya dia bisa bertahan cukup lama di situ. Gitu. Biasanya kalau tambalan resin itu bertahan berapa lama rata-rata? Jadi seperti pernah saya sampaikan ya, keberhasilan di bidang kedokteran gigi itu 5 tahun. Kalau dia bertahan berarti dianggap berhasil gitu. Oke. Jadi bukan hal yang aneh kalau sesudah berapa tahun tuh tambalannya lepas gitu. Bukan lepas. Ya karena itu kan faktor tadi kebersihan dan sebagainya gitu ya. Jadi kemungkinan dia misalnya ada karies baru atau dia bisa juga pecah karena tekanan yang berlebihan. Ya. Malah ada pasien yang sampai dia bilang, "Dok, ini udah 20 tahun, udah 30 tahun." Karena dia pemakaiannya normal dan pembersihannya baik gitu. Oke. Jadi dengerin teman-teman, bersihkan dengan baik kalau mau bertahan lama. Nah, apa pesan terakhir, Dok, untuk para pemirsa? Jadi perlu dipahami ya, bahwa kita pergi ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan lebih dini lebih baik. Karena apa? Kalau lubangnya itu juga masih dangkal, ya masih belum terlalu dalam, tentu tindakannya tidak akan lebih menyakitkan gitu dibandingkan tumpatan yang sudah dalam, tindakannya lebih kompleks. Dan biasanya pasien itu mereka tidak senang ke dokter gigi karena bunyi bur itu ya seperti mesin jet. Ya. Karena begini, di dalam bur itu sendiri ada turbin seperti mesin pesawat. Jadi dia memang bunyi gitu. Nah ada yang nggak bunyi tapi yang nggak muter. Ya. Pernah ada seorang dokter yang melakukan, bukan penelitian, dia kreatif lah, dia membuat bur yang justru bisa mengeluarkan musik gitu. Tapi sayangnya tidak dikembangkan sampai dipasarkan gitu, sayang sekali gitu ya. Nah kemudian pasien kadang-kadang takut disuntik. Sebetulnya disuntik di rongga mulut itu tidak sesakit kalau disuntik di tangan atau di paha atau di pantat. Karena apa? Di mukosa mulut kita ini nggak sesensitif kulit.
Sebab kalau sensitif seperti kulit, kita sengsara tiap hari kita Tiap makan kali makan, emping, ya. makan ketusuk duri, kan kita nggak merasa sakit. Nah, sehingga dengan teknik tertentu, ya, dan sekarang itu jarum suntik itu sudah setebal rambut, yang nggak dulu kan kayak suntikan ayam Iya. gitu ya. Nah, sekarang hanya sedikit gitu. Dan dengan teknik yang benar, itu kita menyuntik tidak sakit biasanya. Kadang-kadang pasien, dok udah disuntik udah, kok nggak kerasa? Ya, Saya mulai suka bilang, kenapa nggak bilang? Kalau bilang saya bikin sakit. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Teman-teman, sebaiknya kita rutin memeriksa keadaan mulut kita, sehingga kalau ada lubang yang masih kecil, bisa langsung ditambal dan jadi tidak sakit. Saya Ayu bersama Dr. Gigi Bambang Nursasongko, kami pamit undur diri. Senyum sehat, penuh semangat.